Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini merupakan tutorial dalam mengerjakan pelajaran berbasis project penguatan profil pelajar Pancasila kelas 1 SD fase A. Adapun tema di semester 2 ini ialah kearifan lokal. Judul proyek Makananku Budayaku. Saya mohon kepada orang tua siswa maupun wali siswa agar dapat membantu dan membimbing anaknya di rumah untuk mengerjakan lembar portofolio proyek di semester 2 ini, sehingga terjadi kerjasama antara orang tua siswa dan guru untuk mensukseskan proyek profil Pancasila di semester 2 ini. Anak-anak ibu, sebelum mengerjakan lembar portofolio proyek penguatan profil pelajar Pancasila, anak-anak ibu menulis nama lengkap serta kelasnya, kelas 1A atau kelas 1B. Adapun tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila di semester 2 ini ialah kearifan lokal dengan judul proyek Makananku Budayaku. Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh manusia. Makanan merupakan bagian dari sebuah kebudayaan. Hampir semua daerah memiliki makanan khas masing-masing. Nah, makanan khas setiap daerah itu perlahan mulai ditinggalkan seiring perkembangan zaman. Bahkan, banyak anak yang lebih mengenal makanan modern dibandingkan dengan makanan tradisional. Melalui makanan tradisional, diharapkan anak-anak ibu mengenal kebudayaan asli tempat tinggal kalian, yaitu Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun tujuan dari proyek profil Pancasila dengan tema kearifan lokal, judul proyeknya Makananku Budayaku, ialah menguatkan profil pelajar Pancasila melalui pemahaman nilai kearifan lokal pada makanan tradisional. Diharapkan anak-anak ibu mengembangkan 3 dimensi dari profil pelajar Pancasila, yakni kemandirian, gotong royong, dan berkebenekaan global. Selanjutnya, anak-anak ibu mengerjakan lembar aktivitas 1, tabel makanan kesukaanku. Tabel yang berwarna merah, apa makanan yang paling kamu suka? Itu harus dijawab. Tabel yang berwarna kuning, kenapa kamu menyukai makanan tersebut? Tabel yang berwarna ungu, di mana anak ibu biasanya menemukan makanan tersebut. Lembar aktivitas 2, eksplorasi isu. Nah, anak-anak ibu diharapkan menyimak 2 video yang sudah disediakan. Pertama, video dengan judul Waspada Obesitas pada Anak. Video yang kedua ialah jajanan mengandung bahan kimia berbahaya. Silakan disimak terlebih dahulu untuk menjawab tabel eksplorasi isu. Nah, tabel yang berwarna ungu, informasi apa yang anak-anak ibu dapat dari kedua video tersebut? Tabel yang berwarna merah, masalah apa yang terjadi dari kedua video yang anak-anak ibu simak? Lembar aktivitas 3, membandingkan makanan modern dengan makanan tradisional. Nah, silakan anak-anak ibu baca cerita singkat di bawah ini.
Satu lagi kuliner dari Samarinda yang amat sayang untuk dilewatkan. Kepopuleran makanan ini telah membuahkan sebuah nama untuk satu wilayah di kota, yaitu Kampung Nasi Kuning. Nasi kuning tidak hanya sangat diminati oleh warga asli Samarinda, tapi juga masyarakat yang sedang berlibur ke sana. Pada dasarnya, makanan ini tidak jauh berbeda dengan nasi kuning yang biasa kita temukan di sekitar kita. Nasi kuning Samarinda dibuat dengan campuran kunyit dan santan, kemudian disajikan dengan tambahan telur, ayam, ikan atau daging, lauk tempe beserta sayur mentimun atau tomat. Penganan khas Samarinda ini sering dinikmati pada pagi hari atau dijamu pada acara penting sebagai nasi tumpeng. Nasi kuning biasa disajikan pada acara syukuran dan peristiwa-peristiwa gembira seperti kelahiran, pernikahan, dan pertunangan. Nasi kuning tidak hanya memiliki makna dan arti yang baik, tapi juga doa untuk orang yang menikmatinya dan merayakan momen bahagia. Diharapkan dengan disajikannya nasi kuning pada acara penting atau acara istimewa bisa membawa keberuntungan serta kemakmuran hidup. Berikut makanan tradisional Samarinda, Kalimantan Timur. Ada ayam cincang, nasi bekepor, sup ikan akmal, bubur pedas, soto Banjar, dan gencek ruan. Setelah anak-anak ibu membaca atau menyimak cerita yang sudah ibu sampaikan tadi, serta mengetahui makanan tradisional khas Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya anak-anak ibu menyimak foto makanan modern serta makanan tradisional. Selanjutnya, anak-anak ibu menjawab pertanyaan berikut. Dari tabel makanan modern dan makanan tradisional, apa perbedaan dari kedua jenis makanan yang kalian lihat tadi? Mana yang paling sering anak-anak temukan? Bagaimana perbedaan rasa dari kedua jenis makanan tersebut? Mana yang terlihat lebih baik untuk kesehatan anak-anak? Serta mana makanan yang asli buatan dari daerah tempat tinggal kalian, yaitu Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian anak ibu dibantu kedua orang tua siswa menjawab tabel plus delta. Ada jenis makanan modern dan makanan tradisional. Tabel yang berwarna biru ialah tabel plus, yaitu hal-hal yang sudah baik. Serta tabel yang berwarna hijau yaitu hal-hal yang perlu diperbaiki. Lembar aktivitas 4 yaitu refleksi awal. Nah, anak-anak ibu menjawab pertanyaan dari tabel berikut. Pertanyaan pertama, apakah anak-anak ibu sering mengkonsumsi makanan tradisional? Yang kedua, apakah anak-anak tahu sejak kapan makanan tradisional dibuat? Yang ketiga, pada kegiatan apa biasanya makanan tradisional dihidangkan? Yang keempat, apakah anak-anak mudah menemukan makanan tradisional? Silakan anak-anak ibu jawab pertanyaan pada kolom yang sudah disediakan. Selanjutnya, anak-anak ibu mewarnai gambar sesuai dengan apa yang anak-anak ibu rasakan, menyesuaikan dengan pertanyaan yang telah disediakan pada tabel berikut. Lembar aktivitas 5 yaitu mengembangkan keterampilan dasar. Setiap hari, peserta didik mengisi tabel pembiasan keterampilan dasar sesuai waktu yang sudah disediakan. Adapun waktu yang kita sediakan yaitu selama 1 bulan.
Lembar aktivitas 6, observasi video dari narasumber. Nah, anak-anak ibu, untuk menjawab lembar observasi nasi kuning dan lembar observasi kue kicak, alangkah baiknya anak-anak ibu menyimak video di channel YouTube Ibu Lisa. Di dalam video yang harus anak-anak ibu amati ialah apa alat yang digunakan, apa bahan yang digunakan, serta bagaimana cara pembuatan nasi kuning dan kue kicak. Silakan anak-anak ibu menyimak video yang sudah Ibu Lisa sediakan. Lembar aktivitas 7 ialah membuat poster. Nah, anak-anak ibu membuat poster boleh menggunakan kertas A4, buku gambar, kemudian menghiasnya dengan menggunakan alat pewarna. Atau bisa juga menggunakan aplikasi Canva. Adapun tema poster yang anak-anak ibu buat ialah makanan tradisional Samarinda, Kalimantan Timur. Buat sekreatif mungkin. Lembar aktivitas 8, anak-anak ibu membuat makanan tradisional. Nah, kegiatan ini anak-anak ibu lakukan di rumah masing-masing. Anak-anak ibu menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat makanan tradisional. Makanan tradisionalnya bebas, boleh apa saja yang jelas khas Samarinda, Kalimantan Timur. Di dalam video tersebut, anak-anak ibu mendemonstrasikan dan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan serta cara memasak makanan tradisional. Nah, video tersebut nanti dilampirkan di classroom yang telah Ibu Lisa sediakan. Dan jangan lupa makanan tradisional yang telah dibuat difoto serta lampirkan di classroom. Lembar aktivitas 9 ialah simulasi festival makanan tradisional. Nah, guru atau warga sekolah yang dibantu dengan orang tua siswa menyiapkan ruangan atau layout yang akan dijadikan tempat festival makanan tradisional. Diharapkan semua siswa kelas 1A dan 1B mengumpulkan karya poster yang sudah dibuat di lembar aktivitas 7 serta mengumpulkan lembar portofolio yang sudah diisi. Lembar aktivitas 10 ialah puncak dari kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu Festival Makanan Tradisional. Diharapkan siswa membawa makanan tradisional yang telah dibuatnya untuk dipamerkan di Festival Makanan Tradisional. Selanjutnya, anak-anak ibu mengerjakan lembar aktivitas 11, yaitu refleksi akhir. Silakan beri warna sesuai apa yang anak-anak ibu rasakan setelah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema kearifan lokal.